Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Posisi Erik ten Hag di kursi kepelatihan Manchester United dikabarkan bakal segera berakhir. Setan Merah sudah memiliki pengganti baru untuk menggantikan juru taktik asal Belanda tersebut. Dilansir dari laman The Sun, Senin 25 Desember, nama Graham Potter paling santer bakal menggantikan peran Erik ten Hag di skuad Manchester Merah. Kedatangan mantan pelatih Chelsea itu dikabarkan segera diumumkan dalam waktu dekat ini. Sumber yang sama menyebut Sir Jim Ratcliffe selaku pemilik klub sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi klub rencana tersebut. Hasil buruk MU dalam beberapa laga terakhir membuat masa depan Erik ten Hag tidak bisa terselamatkan. Rumor pemecatan Erik ten Hag sebenarnya sudah terdengar sejak beberapa pekan terakhir. Melihat Man United semakin terpuruk, banyak yang menilai Erik ten Hag harus segera diganti. Legenda Manchester United Gary Neville mengomel di media sosial setelah Sir Jim Ratcliffe merapat resmi ke Manchester United. Setelah kabar bergabungnya Sir Jim Ratcliffe itu muncul, Gary Neville langsung bereaksi. Ia malah mengomel di akun media sosialnya. Ia mengeluhkan pemilihan waktu yang buruk dari manajemen klub untuk mengumumkan bergabungnya Sir Jim Ratcliffe. Namun ia tetap mendoakan agar MU bisa kembali ke jalan yang benar dengan bergabungnya pemilik Ineos tersebut. Keluarga Glazer tentu saja menyambut kedatangan Sir Jim Ratcliffe dengan tangan terbuka. Mereka tampak antusias menantikan hasil-hasil positif yang akan datang ke Old Trafford dengan hadirnya sang konglomerat. Liga Inggris akan memainkan laga-laga Boxing Day mulai besok, Selasa 26 Desember 2023. Jadwal Boxing Day di Liga Inggris lengkapnya bakal disimak. Man United akan menghadapi ujian berat pada Boxing Day kali ini. MU yang sedang terseok-seok itu akan menjamu Aston Villa yang kini meramaikan persaingan di papan atas. Duel Man United versus Aston Villa akan digelar di Old Trafford pada hari Rabu 27 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Setan Merah tentu akan bertekad bangkit usai deretan hasil-hasil mengecewakan. Yang terbaru, MU kalah 0-2 dari West Ham United pada Premier League akhir pekan kemarin. Sementara itu, Aston Villa menjadi salah satu tim kejutan di Premier League musim ini. Di bawah arahan Unai Emery, Aston Villa kini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan selisih 11 poin atas MU yang ada di urutan ke-9. Pengumuman Sir Jim Ratcliffe resmi mengambil saham minoritas di Manchester United disambut dengan reaksi beragam oleh fans. Salah satu perkumpulan fans bersama Manchester United Supporter Trust atau MUST buka suara. Reaksinya bingung sekaligus senang dengan kehadiran Sir Jim Ratcliffe. Soalnya mereka tidak yakin apakah Sir Jim Ratcliffe bisa dengan leluasa urusi MU dengan saham minoritas. Fans MU jelas gembira dengan kabar ini, tapi lebih suka kalau Sir Jim Ratcliffe mendapatkan saham lebih besar. Hal ini pula yang membuat kelompok supporter Man United yaitu MAS bingung. Mereka tidak percaya orang dengan saham minoritas bisa mengurusi hal strategis dalam klub. Kelompok supporter MU sudah dengan gigih mengkritik kepemilikan keluarga Glazer sejak lama. Kabar hadirnya Sir Jim Ratcliffe tentu menjadi seperti air di gurun pasir. Tapi apakah mereka puas? Berita besar datang dari Old Trafford setelah Sir Jim Ratcliffe dipastikan merapat ke Manchester United. Man United mengumumkan bergabungnya Crazy Rich Inggris itu pada Minggu 24 Desember 2023 malam waktu setempat. Hal ini sudah lama dinantikan oleh penggemar Setan Merah.
Sir Jim Ratcliffe sendiri mengambil alih 25% saham kelas B Setan Merah dari keluarga Glazer. Selain itu, pria pemilik perusahaan kimia Ineos itu juga mengakuisisi 25% saham kelas A. Nantinya Sir Jim Ratcliffe akan menggelontorkan dana sebesar 300 juta pound sterling pada skuad MU. Selain itu, ia juga akan mendapatkan kuasa untuk mengelola manajemen operasional klub, mulai dari tim utama Man United, baik tim pria dan wanita hingga di level akademi. Bergabungnya Sir Jim Ratcliffe ini tentu saja mengundang reaksi netizen, khususnya fans Manchester United. Mereka berharap kondisi MU kedepannya meski harus membaik, dan meski ada juga yang bersikap pesimis. Lini depan menjadi salah satu masalah besar bagi Man United di paruh pertama musim 2023-2024. Manajer MU Erik ten Hag pun menginginkan adanya tambahan setidaknya satu penyerang murni di bursa transfer Januari 2024. Media Inggris The Sun pada akhir pekan ini melaporkan The Red Devils menginginkan penyerang Sevilla Youssef En-Nesyri. Pencari bakat Man United kabarnya sudah beberapa kali mengamati langsung aksi En-Nesyri di Sevilla. En-Nesyri sendiri mencuri perhatian sejak tampil apik bersama Maroko di putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar. Harga pemain 26 tahun itu tidak akan terlalu mahal. Sevilla diyakini siap melepas Youssef En-Nesyri bila ada tawaran sekitar 30 juta euro. Kondisi ini menguntungkan MU yang tidak bisa keluar uang banyak di Januari 2024. Youssef En-Nesyri serius dipertimbangkan MU setelah incaran lainnya Serhou Guirassy secara mengejutkan lebih memilih memprioritaskan pindah ke Tottenham Hotspur tahun depan. Manchester United mencapai satu kesepakatan dengan Sir Jim Ratcliffe. Ketua Ineos itu mengakuisisi hingga 25% kepemilikan saham di klub pada hari Minggu 24 Desember 2023. Sir Jim Ratcliffe senang akhirnya bisa mendapatkan saham MU. Berbagai janji ia kemukakan. Pertama adalah bahwa ia ingin menempatkan Setan Merah ke puncak sepak bola dunia. Berikutnya adalah soal investasi. Sebagai satu di antara orang terkaya di Inggris, Sir Jim Ratcliffe berjanji akan menyuntikkan dana segar supaya MU bisa mengembangkan sepak bolanya sebaik mungkin. Yang ketiga, Sir Jim Ratcliffe siap menjawab tantangan dengan menunjukkan semangat, komitmen, dan profesionalisme. Manajer Manchester United Erik ten Hag menghadapi pengawasan ketat dari investor baru Sir Jim Ratcliffe yang akan melakukan analisis menyeluruh terhadap kinerja pekerjaannya. Namun setidaknya posisi sang pelatih aman hingga Liga Inggris 2023-2024 berakhir. Sir Jim Ratcliffe akan memberikan ten Hag kesempatan untuk bekerja dengan skuad yang sepenuhnya fit setelah banyaknya pemain besar yang cedera di paruh pertama musim ini. Dengan tidak adanya pertandingan Eropa setelah MU bahkan gagal lolos ke Liga Eropa, ten Hag memiliki kebebasan untuk meningkatkan posisi MU di Liga. Dan dengan lebih sedikit gangguan setelah juga tersingkir dari Piala Carabao, Ratcliffe menuntut 10 Erik ten Hag menempatkan MU dalam persaingan untuk menempatkan tempat 4 besar dengan 20 pertandingan dengan 60 poin tersisa antara sekarang dan Mei. MU saat ini berada di peringkat ke-8, tertinggal 8 poin dari peringkat ke-4 Tottenham Hotspur, dan Ratcliffe yakin bahwa finish di Liga Champions bukanlah harapan yang mustahil. Hal ini pasti akan menambah tekanan pada ten Hag yang diperkirakan tidak akan menjadi pilihan Ratcliffe sebagai manajer jika dia memimpin MU pada saat pelatih asal Belanda itu ditunjuk pada tahun 2022. Fans dejavu melihat Erik ten Hag bersama Man United musim ini, sebagaimana Gary Neville ketika melatih Valencia 8 tahun silam.
Kiprah manajer Manchester United Erik ten Hag di musim keduanya di Old Trafford mengingatkan pada sosok Gary Neville, legenda Manchester United ketika dia menjadi pelatih sesaat di klub ambisius La Liga Spanyol Valencia. Sejauh 26 laga yang telah dijalani Ten Hag bersama MU di edisi 2023-2024, MU hanya meraih 11 kemenangan, 2 imbang, dan lebih banyak menelan kekalahan, yakni 13, dengan jumlah kebobolan lebih banyak daripada mencetak gol. Situasinya 11-12 dengan apa yang dialami Gary Neville ketika dia secara mengejutkan ditunjuk jadi pelatih Valencia pada 2015 silam. Gary Neville total menjalani 28 laga, meraih 10 kemenangan, 7 hasil seri, dan 11 kali dikalahkan. Dengan garapannya mencetak 39 gol dan kebobolan 38 gol.